Saya pun juga bingung ya, kenapa SHGB terbit di objek yang salah. Sangat bodoh menurut saya dengerin gitu. Harusnya kan penerbitan sertifikat itu harus cek lokasi dulu, melibatkan perangkat-perangkat desa dan masyarakat yang ingin menjual beli, begitu kira-kira. Ada surat yang ditandatangani oleh orang yang sudah mati. Padahal ya gimana ya, orang mati gimana bisa mau tanda tanganin? Padahal tanahnya sudah terjual gitu. Jadi gimana ceritanya? Oke. Setelah kita selidiki dan masyarakat mengetahui, ternyata Cintawati Buruketaret ini sudah meninggal 2014. Nah itu gimana tuh? Nah, lucunya dia bertanda tangan di 2015 ya. Bertanda tangan menjual tanah ke perusahaan ini. Hai, berjumpa lagi dengan podcast Suara Rakyat. Podcast yang mengupas kasus ketidakadilan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia di Sumatera Utara. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di wilayah barat Sumatera Utara. 21 Juli 2025, sekelompok masyarakat Desa Rambung Baru dan Bingkawan, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara melakukan aksi di depan pekuburan mewah Nirvana Memorial Park yang dikelola oleh PT Nirvana Memorial Nusantara. Nah, di sana aksinya mengundang banyak kericuhan dan juga atensi publik. Apa sih sebenarnya yang sedang disuarakan oleh masyarakat tersebut dan apa yang dituntut oleh masyarakat? Kali ini kami menghadirkan kuasa hukum dari masyarakat yang akan mencoba menceritakan dan mengupas tentang kasus masyarakat Desa Rambung Baru dan Bingkawan ini. Kami hadirkan sudah Audo Sinaga sebagai kuasa hukum dari masyarakat Desa Rambung Baru dan Bingkawan, Sumatera Utara. Apa kabar? Kabar baik, Kak. Kabar baik. Nah, kemarin nih, 21 Juli 2025 kita udah ngelihat ada aksi yang besar di depan pekuburan mewah Nirvana Memorial Nusantara. Nah, aksi ini memicu banyak atensi publik. Sudah banyak pemberitaan yang mengupas tentang kasus masyarakat ini. Nah, sebenarnya nih, Dok, apa sih yang terjadi di sana? Ya, kalau kita masuk dalam perkara, sebenarnya Bakumsu sendiri mendampingi masyarakat ini sejak tahun 2021. Namun sebelum kita dampingi, sebenarnya awal mula kalau kita gali kronologi dari masyarakat, 2018 perusahaan masuk ke sana dengan dalil memberikan donasi Natal pada waktu itu. Dengan menandatangani kwitansi kosong yang besaran harganya itu atau uangnya itu sekitar 200 ribuan lah. Nah, ujuk di sana 2015 lalu 2018 terjadi pengorekan tanah masyarakat Rambung Baru, yaitu Ibu Anita Sitepu, Pak Nungkun dan Bu Daten, yang mana tanpa ada ganti rugi tanah mereka digerus atau dikorek ya, lalu mengataskan nama perusahaan bahwa itu tanah mereka. Lalu terjadi aksi di depan atau di pinggir jalan lah, mereka memblokade jalan. Satu desa Rambung Baru ini turun ke jalan semua untuk setidaknya memprotes kegiatan PT yang merusak lahan masyarakat. Lalu terjadilah mediasi yang dilakukan oleh Kecamatan Sibolangit yang dihadiri oleh perusahaan, lalu ada kepala desa yang mana di sana mengatakan bahwa akan menyelesaikan persoalan dan tidak akan lagi merusak, posisinya seperti itu. Lalu tahun 2020 bukannya perusahaan ini menyelesaikan kerusakan yang terjadi atau yang mereka lakukan,
mereka malah menggugat 5 masyarakat Rambung Baru, yang mana salah satunya adalah Pak Nungkun Gurusinga. Dalil gugatannya itu perbuatan melawan hukum, yaitu menduduki tanah yang diklaim perusahaan itu tanah mereka. Secara fakta, kelima warga ini belum pernah, bahkan tidak mengenal pemilik PT. Ujuk-ujuk PT menggugat mereka, padahal itu tanah mereka ya. Tanah mereka yang bukti otentiknya itu berupa surat. Ada surat Pak Nungkun itu tahun 70-an sudah keluar. Itu atas dasar ganti rugi. Kayak apa namanya? Ahli waris lah dari bapaknya dulu. Lalu 2021 mereka kalah. Kalah di tingkat pengadilan negeri hingga sampai kasasi. Ini menguatkan legitimasi bahwa dengan adanya gugatan ini perusahaan mengklaim itu tanahnya. Ya kalau kita klaim atau kita lihat bahwa ini permainan mafia tanah di sana. Lalu 2021 kita masuk, sudah kalah di pengadilan negeri mereka, lalu kita bantu untuk dibanding sampai sekarang. Namun memang hasilnya mengecewakan. Namun tidak hanya proses perdata ya, tindakan pidana seperti membuat laporan di Mabes Polri dan Polda kita lakukan, sehingga tampak jelas fakta-fakta bahwa terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen penerbitan SHGP PT Nirvana tersebut. Begitu Pak. Nah, pasti ini kan konflik ini hadir gitu kan kepada masyarakat, pasti membuat kehidupan masyarakat juga berubah gitu kan. Yang dulunya mungkin hidup tanpa adanya konflik di dalam, ini hadir pihak perusahaan di dalam masyarakat akhirnya menghidupkan. Jadi gimana nih? Bagaimana sekarang kehidupan masyarakat di sana? Ya. Sebenarnya kalau melihat situasi sebelum perusahaan ini hadir, kehidupan mereka itu aman ya, nyaman, tanpa ada ketakutan. Nah sekarang yang timbul setelah perusahaan ini melakukan pengerusakan dan gugatan, muncul kekhawatiran di batas-batas desa. Termasuklah masuk desa Bingkawan yang mereka bergabung membentuk satu kelompok tani atau kelompok tani Lepar Laut Tengah. Yang mana kalau kita lihat tanah mereka itu sudah bersertifikat semua, tanpa kita tahu siapa pemiliknya. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk tanah mereka disertifikatkan orang lain, sedangkan mereka di sana bekerja, mengelola, dan bahkan menguasai sampai sekarang. Lalu dampak lainnya adalah ada gesekan horizontal antara masyarakat setempat ya, yang mana ada yang pro terhadap perusahaan dan banyaknya yang kontra terhadap perusahaan. Ini menimbulkan fenomena baru di tengah masyarakat itu. Selain masyarakatnya, apakah sebenarnya alam juga ikut? Ya, kalau kita lihat memang perusahaan ini kan bergerak di kuburan mewah. Kalau kita lihat mereka sudah membangun di kawasan luasan tanah 20 hektar kurang lebih, yang mereka itu menggeruk bukit ya, jadi rata begitu kira-kira. Kalau kita lihat ke depan mungkin akan terjadi, kalau kita lihat longsor ya, bisa jadi longsor, dan mungkin tanah-tanah masyarakat yang sudah di atas mungkin akan tergerus dan mengakibatkan kerusakan yang merugikan mereka gitu. Memangnya masyarakat sumber mata pencahariannya di sana apa ya? Kalau mereka itu petani ya, petani buah. Mayoritas petani buah itu. Jadi menjual buah, berarti di sana banyak dong ya buah-buah? Sangat banyak, beragam Kak. Kalau kita lewat dari Jalan Jamin Ginting kilometer 30 sampai 32 itu, mereka itu menjual komoditi buah mereka di pinggir-pinggir jalan.
Ya, jadi kalau misalnya para pemirsa yang mendengarkan Betul. gitu kan, kalau misalnya kita mau jalan ke arah Kabanjahe, Brastagi, kita akan melewati Desa Bingkawan dan Desa Rambung Baru, dan kebanyakan di samping pinggir jalannya itu menjual buah-buah, baik itu pisang, jambu, Mm-mm. dan banyak buah yang pasti itu komoditas asli dari desa Betul. tersebut gitu ya. Nah, kan yang pastinya masyarakat nih hari ini berjuang gitu. Sebenarnya apa aja yang udah dilakukan oleh masyarakat dalam perjuangan ini? Situasinya memang menjadi rumit ya, dan melihat fakta di lapangan bahwa banyak kejanggalan terbitnya SHGB PT Nirvana ini. Mereka mengklaim menerbitkan SHGB itu di 63 akte jual beli. Yang kalau kita cross check, 63 orang itu tidak warga desa Rambung Baru dan Bingkawan. Itu kejanggalan yang pertama. Yang kedua, kita lihat sertifikat hak guna bangunannya PT Nirvana ini terbitnya di desa Bingkawan. Namun mereka merusak, membangun, ya, lalu berusaha itu di desa Rambung Baru. Ini objek yang kalau kita katakan sangat keliru dan salah total. Itu nggak boleh terjadi sebenarnya penerbitan objek kok di Bingkawan, sedangkan mereka berusaha di desa Rambung Baru. Yang ketiga, muncul fakta bahwa 2023 Mabes Polri dengan Polda Sumatera Utara menemukan indikasi dugaan tindak pidana pemalsuan penerbitan sertifikat hak guna bangunan PT Nirvana ini, yang mana sampai hari ini masih dalam penyelidikan. Dan sebenarnya sudah ada nama-nama yang sebenarnya sudah harus jadi tersangka, tetapi memang lambatnya proses penyelidikan di tingkat Polda Sumatera Utara tidak selesai perkara ini. Lalu fakta yang selanjutnya adalah 2025 Pemkab Deli Serdang menyegel bangunan PT Nirvana ini. Ternyata sejak tahun 2015 sampai sekarang mereka tidak punya IMB. Oke, IMB ini apa deh? Kita Izin panjangin dulu. izin apa ya? Mendirikan bangunan. Ini sangat konyol, dan ini tidak hanya masyarakat yang kecolongan atas tindakan mafia tanah ini, tapi Pemkab sendiri pun kecolongan. Sangat kecolongan, bertahun-tahun tidak melihat pembangunan yang tanpa izin. Ya, bahkan dalam proses pembangunannya mereka sudah merugikan banyak orang. Dan saya rasa Pemkab hari ini, terkhusus Deli Serdang, sangat kecolongan. Begitu dia kalau faktanya. Maksudnya salah objek gimana ya? Maksudnya salah objek gitu. Bisa sebuah keputusan akhirnya menghasilkan keputusan yang salah. Bahkan Betul. ini salah objek gitu. Gimana nih? Jadi nggak ngerti. Saya pun juga bingung ya, kenapa SHGB terbit di objek yang salah. Sangat bodoh menurut saya dengerin gitu. Harusnya kan penerbitan sertifikat itu harus cek lokasi dulu, melibatkan perangkat-perangkat desa dan masyarakat yang ingin menjual beli, begitu kira-kira. Namun kalau kita lihat dalam AJB, tidak satupun warga setempat bahkan tidak punya tanah di situ kok bisa jual beli terhadap perusahaan. Nah, mereka mengklaim 63 orang sudah jual beli terhadap perusahaan. Dan itu dinotariskan ya, dan menerbitkan SHM lalu SHGB gitu kira-kira. Nah, lucunya kalau dugaan kita, BPN sendiri tidak turun ke lokasi. Ya, tidak turun ke lokasi, ujuk-ujuk menerbitkan SHGB begitu. Dengan desa yang salah, ya, mereka mengatakan PT Nirvana Member Nusantara berada di Bingkawan, sedangkan secara fakta di lapangan PT Nirvana ini berusaha di Desa Rambung Baru. Begitu. Ini sangat lucu dan memang pelaku mafia tanah sudah terang benderang di sini. Jadi kira-kira. Berarti sekarang ini udah ada dong nih yang dikubur di pekuburan mewah ini. Kalau kita lihat data, sudah ada beberapa makam di sana ya.
makam. Saya nggak tahu siapa-siapa aja orangnya, tapi yang jelas sampai hari ini setelah konflik terjadi dan penyegelan, perusahaan masih tetap. Kalau kita intip sedikit-sedikit, mereka itu tetap masih beroperasi kan. Ini perusahaan yang sedikit nakal. Tapi pada poinnya menyampaikan kejanggalan salah objek ini perlu kami sampaikan. Lucunya pengadilan negeri sampai kasasi tidak melihat salah objek ini menjadi kekeliruan besar penerbitan SAGB. Kok ujuk-ujuk Mahkamah Agung, ya hakim yang mengadili, memenangkan perkara perdata ini. Sangat lucu menurut kami. Bahkan yang menjual tanah ke perusahaan dalam 63 JB tersebut tidak satupun warga setempat. Bahkan ada yang sudah meninggal 2014, bertanda tangan di 2015. Itu sangat lucu. Dan upaya kami terhadap ini memang kita lagi proses melakukan gugatan untuk membantah eksekusi tersebut. Tadi kuasa hukum bilang bahwa ada surat yang ditandatangani oleh orang yang sudah mati. Padahal ya gimana ya, orang mati gimana bisa mau tanda tanganin? Padahal tanahnya sudah terjual gitu. Jadi gimana ceritanya? Oke. Ada namanya Cintawati Borketaren. Dia salah satu penjual ya di 63 AJB ke perusahaan. Setelah kita selidiki dan masyarakat mengetahui, ternyata Cintawati Borketaren ini sudah meninggal 2014. Nah itu gimana tuh? Nah lucunya dia bertanda tangan di 2015 ya, bertanda tangan menjual tanah ke perusahaan ini, ya kan harusnya nggak boleh dong, orang udah mati masa bertanda tangan begitu ya. Secara hukum ini kan sudah tindak pidana pemalsuan dokumen atau pemalsuan tanda tangan begitu. Saya melihat ini sudah ya permainan mafia ini sudah sangat benderang dan terang sekali. Polisi harus segera menangkap begitu. Segera menangkap pelaku-pelaku ini. Dan proses penerbitan SAGB ini sudah sangat keliru. Tidak melibatkan perangkat desa dan batas-batas desanya atau batas-batas lahan yang akan menjual begitu kira-kira. Nah, jadi kan kemarin kita ngelihatnya dari tanggal 21 Julinya nih. Jadi 21 Juli kita lihat nih ada masyarakat lagi aksi di pinggir jalan. Yang pastinya pertama menimbulkan kemacetan dong kan, perjalanan antara Medan ke Banjahe. Nah, kedua juga kita lihat ada kericuhan. Nah, tanggal 21 Juli itu kemarin aksi apakah yang dilakukan oleh masyarakat? 21 Juli 2025 masyarakat dan masyarakat sipil melakukan aksi damai di depan PT Nirvana, yang mana PT memohonkan untuk dilakukan konstatering terhadap putusan yang berkekuatan hukum ya. Kita di sana bersama dengan Kepala Desa Rambung Baru menolak keras konstatering tersebut. Yang mana kalau kita sampaikan atau disampaikan dalam surat untuk konstatering, mereka menunjuk bahwa PT Nirvana di Desa Bingkawan. Lucunya mereka berdiri di Rambung Baru, bahkan melakukan konstatering di Rambung Baru, sehingga Kepala Desa Rambung Baru dan masyarakat setempat menolak konstatering tersebut dengan dalil bahwa fakta PT Nirvana itu berada di Rambung Baru, bukan di Bingkawan. Maka konstatering dibatalkan begitu kira-kira. Jadi mungkin bisa dikasih tahu nih sama pemirsa sekalian bahwa konstatering itu apa nih? Karena kan bahasa sangat hukum ya. Ya, betul. Konstatering itu adalah pencocokan lahan. Ya. Pencocokan lahan sebelum eksekusi terjadi. Kalau pencocokan lahan saja sudah salah, maka eksekusi tidak perlu terjadi atau tidak boleh dilakukan. Nah, fakta yang terjadi kan pengadilan negeri sudah datang ke lokasi dan melihat fakta yang ada bahwa PT Nirvana salah objek. Kira-kira. Berarti ini berkaitan dengan
upaya masyarakat untuk melawan perusahaan gitu. Ya, salah satunya adalah tadi melakukan gugatan. Ya. Boleh nggak diceritakan sedikit apa dasar masyarakat untuk melakukan gugatan tersebut? Ya, dasarnya memang diatur dalam undang-undang ya. Tidak ada batasan bahwa pengadilan negeri juga atau Mahkamah Agung ada objek untuk menggugat suatu putusan hukum, yaitu gugatan perlawanan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum. Dan itu bisa dilakukan oleh orang yang punya hak atas atau si bidang tanah, yang kalau objeknya keperdataan soal tanah, begitu kira-kira. Adapun dalam gugatan itu ya menyinggung soal objeknya yang salah ini. Lalu kedua, ya Pak Nungkun sendiri dalam hal ini yang memajukan gugatan perlawanan hukum ini adalah orang yang keberatan karena tanahnya di Ramung Baru, dia mendapatkan surat tanahnya ada di Bingkawan, lalu dia tidak pernah menjual. Dan saya rasa gugatan ini perlu ditinjau hakim yang mengadili supaya memang putusan ini digugurkan dan mengembalikan tanah masyarakat yang diklaim oleh perusahaan tersebut. Nah, iya, jadi korelasinya adalah karena Pak Nungkun di awal adalah yang digugat karena tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang menjadi fakta, ya kan? Akhirnya Pak Nungkun Gurusinga melakukan gugatan perlawanan. Dan ini salah satu upaya masyarakat untuk mengambil kembali lahan mereka yang direbut oleh perusahaan. Nah, menurut kuasa hukum sendiri gitu kan, kalau semisalnya masyarakat hari ini tidak berjuang, menurut kuasa hukum sendiri apa yang akan terjadi di sana ketika masyarakat tidak berjuang, ketika masyarakat tidak mempertahankan lagi lahan mereka? Saya rasa masyarakat di sana kalau menyerah ya dalam hal ini, tidak mempertahankan tanahnya, mereka seperti orang asing ya. Saya rasa menjadi orang asing, bahkan menjadi buruh di tempatnya, begitu kira-kira. Kepada kuasa hukum sendiri nih, masyarakat sudah berjuang, kita juga sudah tahu duduk masalahnya. Apa nih harapan kuasa hukum ke depannya untuk masalah ini? Ya, masalah ini kan kompleks ya, melibatkan mafia tanah. Dari kalau dugaan kita itu pemerintahan setempat ikut terlibat, BPN, bahkan masyarakat atau tokoh masyarakat yang kita duga bermain di sini. Harapan kita sebenarnya ya adili mereka-mereka yang merampas tanah masyarakat ini dengan laporan yang sudah sangat kuat bukti-buktinya di Pulau Sumatera Utara. Lalu untuk gugatan kita di pengadilan negeri terkait gugatan perlawanan hukum, kita bermohon kepada majelis hakim yang mengadili untuk mengabulkan gugatan Pak Nungkun dengan seluruhnya, karena secara fakta bahwa perusahaan ini salah objek dan bahkan tidak pernah membeli, bahkan etiket baiknya juga tidak ada. Dan harapan kita juga mengembalikan tanah masyarakat yang diklaim sepihak sama orang lain, baik itu perusahaan maupun orang lain, dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama masyarakat yang real punya tanah tersebut. Begitu kira-kira. Iya, berarti kita bisa melihat ya di sini bahwa sudah terjadi tindak pidana pemalsuan surat, sudah terjadi salah lokasi objek sengketa, dan juga sudah terjadi perusakan tanaman bahkan lahan masyarakat. Nah, ketidakadilan selalu saja membayang-bayangi mereka yang berlimpah sumber daya alam. Bukan hanya alam yang rusak, tetapi masyarakat yang terdinginkan. Demi investasi, lingkungan terabaikan. Demi investasi, masyarakat tergusurkan. Kami dari Podcast Suara Rakyat undur diri. Kita bertemu kembali di podcast selanjutnya.